Cepat. Di depan adalah Wudang. Away. Ayo pergi. Kepala. Kalian cepat pergi. Saya yang menutupi. Cepat pergi. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. Peri. Peri. Xian Huangju Chang Tianqing. Datang untuk mencari pengobatan. Saya dari Xian Huangju bersedia membayar jutaan. Untuk menyembuhkan kepala. Siapa yang ribut di sini? Apa yang terjadi? Saya adalah kepala Xuan Huang, Ju Chang Tianqing. Minta tolong dari pendeta. Ayo. Melotot. Buka mulut, julurkan lidah. Aduh, anjing gila. Maaf. Saya hampir tidak bisa mengendalikan diri. Racun. Fu Wei Bu Zheng. Gu Tianxia, Mo Neng Yu Xi Zheng. Ini maksud nenek moyang. Adalah hal di dunia ini. Jangan bertengkar dengan orang. Dari mana datangnya pencuri kecil? Berani masuk ke kuil leluhur kami. Berhenti. Baru saja bilang jangan bertengkar. Siapa yang bayar biaya pengobatan? Pukul. Guru bilang tidak bertengkar. Saya yang bayar biaya pengobatan. Pukul. Ini. Racun ini berbahaya. Kalau kamu terlambat sedikit, nyawa tidak bisa diselamatkan. Terima kasih Pendeta telah menyelamatkan. Sekte sesat Jepang Kyukimon. Minai Barkan Raken di Keiki Ganong. Aku dari Suan Huangman. Sangat membutuhkan talenta, seperti Dao Sang. Harap Dao Jong Turun Ganong. Bantu kami sekuat tenaga. Aturan leluhur Dao Yimen. Murid dilarang keras turun gunung. Maaf sekali. Suara lonceng ini. Biasanya kan cuma satu kali. Wah. Kamu juga ngerti soal ini. Ayo aku kasih tahu. 1 kali lonceng artinya berdoa. 2 kali artinya masuk kelas. 3 kali artinya ada keadaan darurat. Sial, rumahku kemalingan. Lari. Cepat lari. Kok kayaknya bukan manusia ya? Kejar mereka. Aku nggak bisa bela diri. Cepat kembali selamatkan aku. Shifu, kamu gimana? Dao King. Kitab suci Taishang, Idian dicuri. Aduh, emosiku meledak. Kembali. Bukannya suruh aku pukulin mereka. Jurusmu cuma ala kadarnya. Kamu mau ngalahin mereka, atau malah dikalahin? Aku suruh kamu telepon polisi. Oh, oke. Halo polisi. Saya dari Gunung Wudang, Dao Yimen nomor 109. Kuil kami kemalingan. Bukan uang persembahan yang dicuri, tapi buku-buku. Apa sih Nyonya Guru? Buku tulisan buku. Jangan lari. Orang-orang Kyukimon. Kalian Dao Yimen. Cuma sekumpulan sampah. Kitab medis Taishang kuberikan padamu. Sungguh sia-sia. Aduh. Jangan naik. Kamu maksa naik. Aku lihat gimana. Shifu, kamu menjauh saja. Tangan dan kakimu sudah tua, nanti pinggangmu keseleo. Gimana dong? Teman-teman ikut aku kejar.
Aduh. Saudara sejalan. Kasih aku 3. Wen Jiao Jiao anak ini. Nasibnya terlalu keras. Siapa yang dekat dengannya pasti sial. Aku meramalkan, dia punya sedikit keberuntungan. Di gerbang medis Tao. Tidak disangka baru datang sudah bikin masalah. Shifu, aku salah. Ternyata dia punya nasib yang bertentangan dengan 9 energi. Dao King adalah tubuh spiritual Xuantian. Bawaan lahir yang kuat. Adik seperguruan kamu tenang saja. Anak ini mungkin punya keberuntungan. Di gerbang medis Tao. Baru nunggu kata-kata dari kakak seperguruan. Jiao Jiao kuberikan padamu. Oh bye bye. Hehe. Aduh. Kitab medis Tai Shang ini adalah resep turun-temurun dari leluhur kita. Harta karun gerbang medis Tao. Lihat. Hari ini dicuri di tanganku. Kalau sampai tersebar, kamu bilang gimana aku bisa malu untuk menghadap leluhur. Tahu Zhang pencurian kitab medis ini. Semuanya karena aku membawa serigala ke dalam pencuri itu. Pertama-tama menjebakku dengan racun. Lalu menyamar sebagai kolega dari biro Xuan Huangku. Lalu mencuri kitab medis Tai Shang. Tenang saja. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Membantu Dao Yimen merebut kembali kitab medis. Baik. Shifu. Murid juga bersedia turun gunung mencari Jiu Yimen untuk merebut kembali kitab medis. Ada juga aku. Aturan leluhur. Kamu lupa ya? Shifu. Sudah saatnya seperti ini. Masih saja memegang teguh aturan lama. Ini aturan yang ditetapkan leluhur. Kita Wudang harus mewarisi. Harus meninggalkan kalian. Tidak boleh turun gunung. Lupa ya? Kamu keracunan. Tidak apa-apa. Aku ini murid utama dari Dao Yimen. Mengobati racun, masak ramuan obat saja sudah cukup. Ini bukan racun. Ini ilmu hitam dari Dongyang. Dibuat dari 49 benda jahat. Kalau sedakina, tidak boleh sembarangan menggerakkan chi. Atau teja emosi dan enam nafsu. Kalau tidak garis merah ini akan berbalik. Berbalik ke titik dantian. Nyawamu bisa melayang. Paling tidak aku tidak pakai ki. Ini lihat. Lihat video cewek cantik juga tidak boleh. Shifu tolong aku. Si bejat. Sebut saja tidak boleh lihat video cewek cantik langsung jadi begini. Barang seperti ini. Ilmu pengobatan tidak bisa menyembuhkan. Kamu harus menemukan ilmu hitam ini. Orang yang menggunakannya. Tapi aturan leluhur ini. Maka aku harus turun gunung. Dao Zhang. Kali ini wabah. Adalah konspirasi dari sekte Jiuju. Tolong Dao Zhang ingat Rachit Yang Menderita. Ijing Kan Dao Zhang Chen. Membantu Biro Xian Huang kami. Menghentikan bencana ini. Shifu, demi kitab suci kedokteran Taishang dan keindahan, serta nyawa anjingku, biarkan aku turun gunung. Shibo. Dan aku juga. Jangan bikin masalah lagi ya. Nanti aku yang tangkap pencurinya, malah dipukuli sama kamu. Kamu sih kecil begini. Nanti belum sampai pintu, sudah dibunuh orang. Aku lawan kamu. Aduh, ayo aduh. Shifu lihat dong Shifu. Sudah. Lepaskan. Setelah turun gunung, jangan gunakan ki sejati dan emosi. Hati-hati. Harus cepat-cepat. Temukan orang yang melakukan sihir ini. Dan kitab kedokteran kita. Kemudian, cepat kembali ke gunung. Murid patuh. Terima kasih Dao Zhang. Ini adalah tempat awal wabah ini meledak. Hati-hati, ada makhluk jahat. Dao Zhang, jangan panik. Itu drone. Bukan makhluk jahat. Drone itu apa? Dasar kampungan. Du Zhang, ada urusan di biro. Perlu Anda tangani sendiri. Ini. Zhang, kalau Anda ada urusan, silakan pergi sibuk. Kami berdua bisa kok. Kedua ponsel ini Anda pegang dulu. Di dalam ada nomor saya. Kapanpun ada urusan hubungi saya. Pak Kepala, kok ini nyambung begini? Ini namanya ponsel lipat. Pakai beberapa hari pasti terbiasa. Begini saja. Kami berdua pakai 2 ini cukup. Bagaimana cara pakai kalau disambung begini? Kamu bodoh ya, kamu pakai ini. Bukankah sudah cukup guru mengajari kita, jangan boros. Terima kasih Pak Kepala, Anda tenang saja, kami akan berhati-hati. Kalau begitu saya permisi dulu. Ini. Ponsel di bawah gunung bentuknya seperti ini.
Lihat deh wajahmu yang belum pernah lihat dunia. Biar kamu lihat-lihat dunia. Jangan pukul aku. Aduh, aduh, aduh. Kamu tidak apa-apakan. Wajah pucat pasi. Tangan dan kaki kaku. Ini adalah racun keluarga. Kawan kamu buru-buru mau kemana? Hari ini adalah hari pembagian air suci ke-9. Kalau terlambat nanti tidak kebagian. Air suci. Saya harus lihat ini. Mohon kepada tabib dari pintu ke-9. Tunjukkan belas kasihan. Tabib tolong saya. Selamatkan istri saya. Saya sudah jual rumah. Ini uang terakhir saya. Berikan saya sedikit air suci. Tabib mohon tolong. Pergi, pergi, pergi. Lihat deh tampang kalian yang miskin. Cuma pakai uang segini mau dapetin air suci dari Juimen. Mimpi di siang bolong. Tabib sakti, aku rela bayar 50 juta untuk dapetin secangkir air suci. Dewi Suci. Orang-orang di depan pintu udah pada ribut. Kita belum buka pintu. Santai aja. Biarin mereka naikin harga lagi. Orang-orang ini punya banyak duit. Kungfu kamu juga gak bisa ya? Kamu ngomong apa sih? Yah. Saat damai Jiwimen turun gunung cari duit. Saat kacau Daoimen turun gunung selamatkan dunia. Siapa suruh Daoiman kalian terlalu rendah hati? Duitnya pada diambil orang lain. Kami Daoi, bukan sembuhin orang buat cari duit. Jiwimen. Buka pintunya buat nenek. Serahkan kitab suci Taishan. Gak mau buka ya? Aku bakal bakar tempat ini. Pendeta dari mana? Dad and K. Juimen. Buat Ona. Pergi sana. Jangan ganggu kami ngobatin orang. Ini bukan di gunung. Bakar-bakaran bisa masuk penjara. Cerita pakai otak dong. Cuma kamu yang punya otak. Kalau gitu kamu yang buka pintunya. Aku ada ide. Apa Jiwimen gak mau cari duit? Aku bikin mereka gak bisa dapat duit. Gejala mereka sama kayak kepala Chang. Di bawah gunung emang ada wabah racun. Tahan dia. Kalian siapa? Mau ngapain? Sudah. Wah beneran sembuh. Makasih pendeta. Benang merahmu sudah menjalar. Masih banyak orang yang menunggu untuk diselamatkan. Tenang gak bakal mati. Boleh juga. Memang pantas jadi murid utama Taoist Medical Sect. Taoist. Tolong selamatkan anak saya. Taoist tolong selamatkan istri saya. Dia hamper mati. Santai satu persatu. Tenang. Saya akan menyelamatkan semuanya. Istrimu di mana? Di sini. Karena tidak bisa menggunakan energi untuk akupunktur, saya akan menggunakan jimat untuk menahan jarum. Wah. Terima kasih banyak Taoist. Terima kasih Taoist. Terima kasih atas pertolonganmu. Ternyata benar-benar bisa menyembuhkan racun. Ayo kita lihat. Hei, Taoist itu tolong periksa saya juga. Boleh. Barusan kamu bayar berapa ke Nin Medical Sect? Bayar saya segitu juga. Hanya kamu. Nine Medical Sect kan sudah terkenal. Kamu cuma seorang Taoist. Berani minta harga sama dengan Nine Medical Sect. Kamu ngomong apa sih? Lagi pula, kamu kan gak minta bayaran waktu mengobati mereka. Kalau gitu cari Nin Medical Sect saja. Saya bayar deh. Bukan buat saya, tapi buat semua pasien yang butuh uang di sini. Oke. Nanti setelah saya sembuhkan akan saya bagikan. Cepetan dong saya nggak tahan lagi. Penyakit saya benar-benar sembuh. Tuan Muda di pintu Ada. 2 Taoist sedang mengobati orang. Mereka berhasil menyembuhkan racunnya. Apa? Taoist. Nggak boleh. Semua orang jangan panik. Setiap orang bisa diselamatkan. Dan itu gratis. Baik-baik jangan buru-buru. Satu persatu ya. Berhenti. Dr. Lin. Berhenti. Dr. Lin datang. Siapa itu Dr. Lin? Wah. Dari mana datangnya penipu ini? Berani menipu di depan pintu Jiuyi.
Bertambah berani. Wah, akhirnya berani keluar menemui aku. Cepat serahkan kitab suci Taishan. Kamu penipu. Masih berani datang ke depan pintu Jiuyi. Memang kitab suci Taishan. Berani sekali. Omong kosong. Kitab suci Taishan jelas-jelas kamu curi dari Taoimen. Curi. Adik-adik, jangan terburu nafsu. Kita sekarang hidup di masyarakat hukum. Harus menyelesaikan dengan alasan. Baru saja kita menyembuhkan banyak orang. Semua orang juga sudah melihat. Dan kita tidak meminta bayaran. Dibandingkan dengan itu, kamu Jiuyi Men yang penipukan. Sembuh tapi tidak sedikit meminta uangku. Kamu yakin sudah sembuh? Sudah sembuh. Bodoh. Aku beritahu kamu. Dua orang ini hanya menggunakan trik mata. Hanya sementara membuat kamu sehat. Tapi menghabiskan tenaga tubuhmu. Tidak lama lagi, tubuhmu akan semakin parah. Omong kosong. Apakah omong kosong? Segera akan terlihat. Uangku 50 juta. Semua berhenti, jangan ambil. Aku lihat siapa yang berani. Aku heran kok bisa cepat selesai. Di sini, pasti ada masalah. Sepasang pria dan wanita terkutuk itu bahkan menipu orang miskin seperti kita. Kamu mau ribut ya? Jaga mulutmu. Menipu masih aja sombong. Aku hancurkan kamu. Bawa mereka ke kantor polisi. Tenanglah adik seperguruan. Mereka bilang begitu padamu. Kamu masih tenang. Kamu kayak kura-kura ya? Ada aturan leluhur di Tao. Jangan berurusan dengan orang biasa. Hahaha adik seperguruan. Sikat dia. Aturan leluhur bilang jangan berurusan dengan orang biasa. Kamu bukan dari Tao Medical Sect. Jangan pedulikan aturan leluhur. Sikat saja. Dia memang suka ngomong sembarangan. Hancurkan dia, hancurkan dia. Hancurkan dia, hancurkan dia. Lepaskan kedua tangannya. Untuk meminta maaf pada Lin Medical God. Berhenti semua. Saintes. Saintes muncul. Menyelamatkan orang lebih penting. Jangan tertipu oleh dua penipu ini. Masih saintes ya. Dokter harus punya hati yang baik. Penuh belas kasih. Masalah ini tetap terjadi di depan pintu Nine Medical Sect kita. Kita tidak bisa diam saja. Karena itu Nine Medical Sect memutuskan untuk membagikan air suci. Untuk menyembuhkan semua orang. Baiklah. Saintes tolong berikan air suci. Kami tidak akan pergi pindah lagi. Kedepannya hanya percaya Nine Medical Sect. Nine Medical Sect, Nine Medical. Saintes. Kamu memutuskan sendiri untuk membagikan air suci. Berapa banyak uang yang akan kita rugi? Meredakan situasi adalah yang terpenting. Uang bisa dicari pelan-pelan. Pasti orang-orang dari Jiuyi Men yang berbuat jahat. Bagaimana tabib? Kalau kita bentrok sekarang, pasti kita yang rugi. Mari kita lihat apa itu air suci. Bagaimana caranya? Bukannya kamu jagoan? Selipkan dirimu ke kerumunan. Ambil setetes air suci. Oke. Pergi. Gadis suci. Cipratkan padaku, cepat berikan padaku. Kasih kami sedikit lagi. Ini rumput mayat hidup. Apa itu? Jenis rumput beracun yang hampir punah. Orang yang menghirup sedikit saja akan menjadi tidak sadarkan diri. Anggota tubuh kaku dan terus-menerus menghirup. Tapi begini akan menjadi mayat hidup yang haus darah. Jadi racun mereka sebarkan melalui air suci. Jiuyi Men, benar-benar jahat. Aduh. Sifat pemarahku ini. Aku akan memberitahu mereka. Kembali. Mereka sekarang menganggap kita penipu. Bagaimana kita bisa membuat mereka percaya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Panggil Kepala Chang untuk dukung kita. Berikan telepon padaku cepat-cepat. Nonton drama di jalan. Baterainya habis. Wanita boros ini. Ada-ada. Pakai ini. Sudah waktunya. Kamu masih membakar dupa? Dupa penyegar ini. Setelah dihirup bisa membuat orang sadar. Aku bilang padamu, cari tempat, nyalakan dupa ini. Setelah mereka sadar, mereka akan sadar penyakitnya semakin parah. Baru mereka sadar ditipu. Baik. Benar juga. Jangan tekan ketiganya sekaligus. Tekan satu persatu. Kalau tidak efeknya terlalu kuat. Cerewet. Lagi sedikit lagi. Pantas saja disebut air suci. Aku sangat bahagia. Apa kalian semua masih menginginkan air suci yang lebih banyak? Mau. Ini lebih kuat dari air suci. Versi pekat dari air suci. Tapi jumlahnya terbatas. Siapa yang menawar lebih tinggi akan mendapatkannya. Aku menawar 100 juta. Aku menawar 200 juta. Lanjutkan.
Teruskan penawaranmu. Ada apa ini? Teruskan menaikkan harga. Sakit sekali. Apa yang terjadi? Ini. Apakah air suci bermasalah? Wahai Santa, lihat ini. Sekarang semua orang tahu siapa penipunya kan? Lil, kamu berlebihan dengan obatnya. Apa yang harus dilakukan Santa? Apakah air suci bermasalah? Kamu tetap di sini dan awasi. Aku akan mencari kepala sekte Tiket King. Selalu meninggalkan masalah kepadaku. Ya nenek moyang lindungi kami. Bendera penenang jiwa memang paling berguna. Lil, menangkap pencuri dimulai dari tangkap dia. Mengerti tabib suci. Bajingan, serahkan kitab pengobatan tertinggi. Aku akan mengampuni hidupmu yang hina. Menginginkan kitab pengobatan tertinggi. Pergi ambil sendiri. Palsu, ini palsu. Tidak ada di gunung. Perbaiki cara kalian. Harus turun gunung untuk mengirim kolom. Beri aku. Kepala tahu, kepala penyelamat jiwa. Kau bilang aku pembohong, temukan aku lagi. Aku tertipu olehnya. Apa yang kau lakukan? Aku tidak sakit. Kau tidak sakit, kau agak jahat. Berikan Anda vaksinasi. Anda mendapatkan 1 jahitan. Aku tidak melakukan itu. Tidak terlalu murah. Itu juga harus diikat. Hari ini akan membuatmu mati. Bagaimana dengan itu? Saya masih bisa diandalkan pada saat kritis. Apa yang terjadi? Itu dia. Dia adalah pelakunya. Dia meracuni air suci. Untuk mengendalikan kalian. Tapi aku minum air suci. Tidak ada masalah setelah itu. Ya. Hei, kau bilang ada masalah dengan air suci. Lalu kau memberikan jarum pada pasien. Tidak ada masalah. Itu saja. Dia berada di dalam air suci, di bawah sihir Toyo. Air suci itu hanya perlu sedikit menghirup, ditambah kontrol sihir. Kau bisa mengendalikan kontrol kalian. Jangan dengarkan dia. Omong kosong. Ini bukan pertama kalinya aku air suci. Sebelumnya tidak apa-apa. Ya bagaimana Anda menjelaskan? Sebenarnya itu karena dupa jiwa yang ganas. Menyebabkan tubuh mereka wabah racun rumah tangga lebih awal. Karena kalian baru saja pernah diracuni oleh air suci. Tubuh melemah. Kali ini, dia menuangkan air suci versi konsentrat. Jadi kalian baru bisa sakit lebih awal. Ya benar. Sudah kuduga. Yarm MS Towers. Bagaimana mungkin tidak berguna? Baru saja menyelamatkan nyawaku. Kamu penipu. Apa itu air suci? Menipu banyak uangku. Kembalikan uangku. Benar. Kembalikan uangku. Semuanya berhenti. Ini adalah Nyonya Wen, pemimpin grup Wen. Dia adalah Taipan yang jauh melampaui kita. Dia menginjak kaki. Seluruh kota Jinghang akan gempar. Kenapa dia datang? Ya, Apa itu Nyonya Wen yang memasak Zhao? Kamu kenal orang besar seperti itu. Kakak Lin, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja untung kamu dan ibumu. Datang tepat waktu. Tenang, hari ini aku yang membelamu. Mereka tidak bisa menyentuhmu. Terima kasih ibu. Kalian berdua siapa? Berkeliaran di wilayah calon menantuku. Kami siapa? Apa urusanmu? Katakan sekali lagi. Seluruh kota Jinghang, belum ada yang berani bicara seperti itu dengan keluarga Wen. Hei. Bicara baik-baik. Nyonya Wen, kami dari gerbang Taoist Wudang. Kami kehilangan harta karun. Dicuri oleh calon menantumu. Kebetulan melihatnya menyebarkan racun. Membuat semua orang marah. Bagaimana menurutmu? Taoist Wudang bicara besar. Dengan kekuatan keluarga Wen, meskipun langit runtuh, tidak perlu memberai, penjelasan pada saya I papan. kecil. Saat aku menyelesaikan, aku harus menyembuhkan kakimu. Benarkah? Tentu saja. Terima kasih sayang. Hanya dengan pikiran yang salah. Aku takut kau tidak bisa menyembuhkan kakimu. Omong kosong. Saudara Lin bukan dukun. Hanya obat kucing berkaki 3. Anda. Tidak sebagus mulut yang rusak di sampingku.
Siapa namamu? Tidak mengubah nama. Jangan mengubah nama keluarga. Seorang murid perempuan di Gunung Wudang. Wen Jia Ao Jia. Ingat itu? Bibi Zhao. Benar saja wanita itu. Dia kembali sekarang. Apakah Anda ingin bersaing dengan saya? Sama sekali tidak bisa. Wen Jia Ao Jia. Kau wanita. Aku benar-benar tahu. Beraninya kau kembali. Kakiku adalah karena dia. Menjadi seperti ini. Aku pernah mendengarnya. Aku dengar tapi Nona Wen dorong Nona R ke bawah, menyebabkan kecacatan pada kakinya. Tidak bisa melihatnya. Nona ini masih wanita viper. Omong kosong hitam dan putih terbalik. Aku merobek mulutmu. Untuk keluarga kami. Selama kamu kembali ke Gunung Wudang hari ini, tidak pernah ada di depan kita. Saya tidak bisa mengejar hal-hal hari ini. Ibu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Lupakan saja. Lagi pula dia adalah adikmu. Saya mendengar Nyonya Wen sebelumnya adalah pengasuh rumah Wen. Dia menikah dengan Jenderal Wen setelah kematiannya. Yah, aku tidak pernah berpikir. Wen Jia, kau beruntung kali ini. Cepat ucapkan terima kasih pada ibuku. Kasihan. Kalau ada kesempatan lagi, aku akan membuatmu tahu mengapa bunga ini begitu merah. Suruh dia menyerahkan kitab medis Taishang. Kita akan pergi. Apa itu kitab medis Taishang? Ada bos yang pernah membuatnya marah. Isao kerennya, perusahaannya, langsung hilang dari papan startup. Tidak hanya itu. Dulu, aku tidak sengaja menabrak koki rumahnya. Desain Xiaoliu. Daidakan selama 3 hari 3 malam baru bisa damai. Nyonya Wen itu. Saya rasa Anda salah paham. Kitab medis Taishang ini sebenarnya adalah harta karun dari sekolah medis tahu kami. Direbut oleh calon menantu Anda. Diambil paksa. Kami datang untuk memintanya kembali. Dan, nah, dia juga memberikan ilmu hitam padaku. Kalau obat penawarnya tidak segera diambil, aku bisa mati. Benarkah itu? Bibi, aku mengambil kitab medis Taishang juga untuk menyembuhkan Keiki Xiaoyi. Kedepannya lakukan dengan lebih bersih. Jangan sampai meninggalkan jejak. Ah, terima kasih Bibi. Kamu bilang kitab medis Taishang adalah harta karunmu. Apa buktinya? Kitab medis Taishang sudah berada di sekolah medis tahu Gunung Wudang kami selama ribuan tahun. Siapa yang tidak tahu? Wudang itu kan orang-orangmu sendiri. Orang sendiri tentu. Membela orang sendiri. Tidak cukup sebagai bukti. Lalu apa buktimu? Membuktikan ini. Taishang Yidian adalah miliknya. Saya bisa bersaksi untuknya. Aduh, dia adalah calon menantumu. Kamu juga membantu orang dalam bersaksi. Cuma dengan status saya. Saya Pauyang Bernie Merogit. Masih ngomong apa sama mereka? Langsung aja bertindak. Kamu bisa dipercaya nggak? Jangan sampai kayak tadi. Buang saya di kerumunan. Dengan kemampuan seadanya mereka, tidak perlu ditakuti. Sebentar kamu sergap si benjolan itu. Saya yang urus yang tua itu. Dia kan adikmu. Kamu kejam banget. Sejak dia menjebak saya, dia bukan adik saya lagi. Aksi. Ah. Shimei. Saya minta maaf sama kamu. Masih sombong nggak? Kasih kesempatan nggak bisa. Sekarang, lutut di bawah. Panggil saya kakek. Nggak perlu. Jangan gitu dong. Itu belum cukup. Kalau mereka nggak mau dihormati, maka jangan ada yang bisa hidup pergi. Oke? Serahkan saja pada putri saya. Saya malas urusin hal kayak gini. Hanya saya yang bisa sembuhkan kaki putrimu. Kamu bilang apa? Sayang, kamu percaya sama saya? Tentu saja saya percaya. Linggeg. Kalau begitu, lepas celanamu. Ah, tapi aku tidak pakai.
Oh ini. Kita mengobati kaki tentu tidak pakai celana. Maksudku, kita naikkan rok sedikit. Oh, Wah. Sangat putih ya. apa maksudmu? Maksudku, sayang sekali kaki yang cantik ini. Wendy, aku baru saja membaca buku medis. Ada mantra di sini. Untuk mengobati saraf yang mati. Sangat efektif. Aku sudah latihan berkali-kali. Pasti tidak akan gagal. Selamatkan tubuh yang sakit. 1 5 organ, dan 6 isi perut. 12 ruang dewa. 4 anggota tubuh dan meridian. Tersambung. Ada perasaan. Aku bisa. Ayo cepat. Coba. Jangan-jangan benar-benar bisa menyembuhkan kaki. Tidak akan tenang. Anakku kamu berdiri. Ibu. Aku tidak cacat lagi ibu. Bibi. 2 orang yang mengutuk Xiao Yi. Harus dihukum juga. Tangkap 2 orang yang mengutuk anakku ini. Tangkap mereka. Kata-kata baik sulit menasihati orang yang sudah ditakdirkan mati. Sayang sekali, gadis yang cantik ini segera lumpuh. Sampai saat ini, kalian masih mengutuk anakku. Tembak mereka berdua. Dia yang mengada-ada, tembak dia. Tembak aku untuk apa? Ada apa? Kakiku tidak bisa merasakan apa-apa, Bu. Apa yang terjadi? Bukannya kau sudah menyembuhkan kakinya? Tidak sudah sembuh. Aku jelas-jelas mengikuti buku ini. Cepat cari cara. Tunggu sebentar. Aku sedang mencari. Di halaman 49. Mantra ini tidak ada masalah. Mantranya benar. Yang salah adalah orang yang menggunakannya. Master Chen, kumohon selamatkan putriku. Aku akan lakukan apapun. Sekarang baru minta tolong. Tadi bukan mau membunuh kami. Jangan terlalu jauh. Aku memohon pada Master Chen. Apa urusanmu? Dia adalah kakak seperguruanku. Aku bilang tidak akan menyelamatkan. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Benar. Adik seperguruanku benar. Dia bilang tidak akan menyelamatkan, maka aku tidak akan menyelamatkan. Jauh. Salah tante. Kumohon demi keluarga kita. Selamatkan adikmu. Kecuali kau mengakui di depan semua orang bahwa dulu kau yang menjebakku dan melukai kakinya. Lalu membuat ayah mengirimku ke Gunung Wudang. Bagaimana bisa kau memutarbalikkan fakta? Sejahat apapun aku tidak mungkin mengorbankan kaki putriku sendiri untuk menjebakmu. Aku rasa dia benar. Mungkin ada kesalahpahaman. Diam. Tidak menyelamatkan putriku juga tidak apa. Maka cari saja sendiri obat penawar benang merah itu. Kau punya obat penawarnya. Tentu. Ini adalah rahasia dari Sekte 9 Krisan. Saya bekerja sama erat dengan Gerbang 9 Krisan. Asal saya bicara, pasti bisa dapatkan penawarnya. Bagaimana? Syaratnya oke kan? Tambah satu lagi, harus kembalikan kitab medis tertinggi ke saya. Kasih aja buku usang itu padanya. Tapi, Semoga kamu benar-benar bisa keluarkan penawarnya. Kamu punya pilihan lain? Kalau begitu, si Daoye ini akan buat transaksi denganmu. Kamu bilang tadi. Padahal aku sudah bilang, taruh 1 batang dupa saja. Kamu malah nyalain 3 batang. Sudahlah, aku hampir mati digigit. Wah, ini semua rumahmu ya? Kenapa? Lihat aja kamu kayak orang yang belum pernah lihat dunia. Feng Shui rumahmu nggak cocok sama aku. Aku baru hitung. Di sini bakal ketemu sial cinta. Bukannya itu artinya bakal ada jodoh buat kamu. Mas sial cinta. Keberuntungan cinta itu baru namanya jodoh. Sial cinta itu malah petaka, nyaris mati. Jangan nakut-nakutin aku. Kamu kasih aja kitab medis tertinggi itu ke aku. Aku mau balik ke gunung buat lapor. Kamu nggak bermoral ya? Gak apa-apa ramalannya bilang. Nyaris mati. Tapi kesempatan hidupnya ada di sini. Dan satu-satunya kesempatan ada di anak perempuan keluarga Wen. Minggir si pecundang.
Jangan ganggu pengobatan anakku. Mama, Kak Lin, dia juga benar-benar mencintaiku. Baik padaku, lihat kakiku. Aku juga sudah bisa berjalan sebentar. Jangan salahkan dia lagi. Angkat tanganmu. Putri Anda mengalami gangguan meridian. Qi mengalir ke Yongquan, tapi tidak bisa kembali ke Bai Hui, menyebabkan kelumpuhan total. Wah, hebat sekali. Selama ini, dasar-dasarnya sudah cukup baik. Masih bisa disembuhkan. Sembuh. Tentu saja bisa, hanya saja untuk penyembuhan total. Dibutuhkan beberapa kali terapi. Asal bisa sembuh, berapa lama pun tidak masalah. Jangan-jangan kamu cuma mau mengulur waktu. Kamu tidak ada kerjaan ya? Mau keluar atau diam saja? Atau tutup mulutmu? Kamu, Nyonya Wen. Tolong siapkan untuk saya darah anjing hitam ayam jago dan rusa jantan. Letakkan di 3 posisi Zen Kan Liang. Di depan pintu taruh akuarium. Menghadap langsung ke pintu. terapi butuh akuarium. Darah apa segala, kok rasanya? Seperti mau ngelakuin ritual pengusir hantu. Nona Wen ini terlalu lama kehilangan energi yang juga kurang, jadi saya perlu menggunakan 3 hewan yang paling kuat. Diletakkan di 3 yang paling banyak energi yang di rumahmu. Untuk menambah energinya, saya perlu memasukkan saki yang menusuk jantung. Tapi saki ini berbahaya bagi manusia, jadi melalui akuarium untuk melemahkan saki. Dalam teori Feng Shui, ikan bisa menangkal saki. Ngobatin yang ngobatin. Ngapain sih ngurusin Feng Shui? Tante, jangan dengerin dia. Lakukan apa yang dikatakan Sang Taois. Tante, tolong jangan dengerin dia. Aduh Buen. Agar pengobatannya lancar. Lalat di rumah. Bisa diusir nggak? Ribet banget. Ma, jangan ikut campur. Biarkan Sang Taois mengobati kamu. Usir. Wen Yi ini. Kak Lin, pergi. Kak Lin, ibu sudah siap. Bisakah Sang Taois mulai mengobati? Nggak masalah. Selamatkan tubuh yang sakit. Organ dalam, pales dan bintang. 12 istana dewa. Lancar. Shexiong. Gimana? Tanganku? Kayak ada rasa nih? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Bu Wen, aku baru saja membuka titik Shangjiao-nya, membantu memperbaiki meridiannya, jadi lengan atasnya bisa pulih. Tapi untuk sembuh total, masih butuh banyak pengobatan. Cuma kalau begini terus, dengan kecepatan konsumsi energiku, jangan-jangan dia belum sembuh. Aku udah mati duluan. Kamu harus kasih aku obat penawarnya dulu. Gimana kalau aku kasih kamu obat penawarnya? Terus kamu kabur. Terus anakku gimana? Kecuali kamu sembuhkan anakku sampai tuntas. Jangan harap dapat obat penawarnya. Kamu. Tidak apa-apa, kita cari cara lain. Barang tidak berguna. Masih saja kehilangan. Taishang Yidian yang sudah di tangan. Santa Mara. Saya juga tidak menyangka resep itu. Ada penggunaan khusus. Saya tidak mau dengar omong kosongmu. Cepat kembalikan Taishang Yidian padaku. Kalau tidak urusan besar akan terganggu. Kamu tidak akan bisa menanggungnya. Tapi Nyonya Wen, sangat bergantung pada pendeta itu. Saya sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertindak. Itu urusanmu. Garis merah di lenganmu. Sudah sampai bahu kan? Kamu tidak mau obat penawar. Kamu ingin mati. Santa marah. Saya pasti akan segera merebut kembali Taishang Yidian. Saya tidak terburu-buru, tapi tidak tahu. Apakah nyawamu terburu-buru? Shexiong. Kamu sudah tidur. Kamu ngapain? Ah, kamu gila. Wen Jiao Jiao. Ah.
Kita punya apa-apa. Kamu mau bunuh saya? Saya bilang ya, kamu datang lagi saya tidak akan tahan. Ah, kamu gila apa hari ini? Ternyata sihir jahat dari Jepang. Siapa? Ternyata kamu yang menggunakan sihir jahat. Awalnya ingin mengendalikannya untuk merebut kembali Taishang Yidian. Sekarang sepertinya lebih baik saya yang bertindak sendiri. Wu Liang Tianzun tetap. Matilah. Kok kamu baik-baik saja? Kok saya tidak sakit? Muridku, Xuan Tianling TMU sangat istimewa. Sekali seseorang menyerangmu dengan energi dalam, dia akan menerima serangan balik yang sama. Ternyata ini berkat tubuh spiritual Xuantian. Berhenti. Lin Tianyi, kamu berani sekali. Berani menyusup ke rumah Wen di malam hari. Benar-benar tidak menghargai keluarga Wen. Ikat dia. Ah, Nyonya Wen, dia malah menghalangiku, tidak membiarkan aku mengobati nona kecil. kamu bohong. Bibi, jangan dengarkan kata-kata pendeta ini. Omong kosong. Aku hanya ingin mengambil kembali kitab medis Taishang. Setelah aku mendapatkan kitab itu, aku bisa segera menyembuhkan kaki Xiao Yi. Percaya padamu. Sejak awal karena percaya padamu. Penyakit putriku malah tertunda. Masih berani percaya padamu. Sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu rencana pengobatan putriku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Benar-benar menganggap keluarga Wen lemah, mudah diintimidasi. Tidak. Barang ini, kamu pasti sangat familiar. Selama ini kamu memberikannya pada banyak orang. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan rasa air suci ini. Jangan. Jangan lakukan. Ibu, jangan. Barang tidak berguna. Siapa yang mengizinkan kalian mengganggu istirahat nona kecil? Ibu. Ibu, ini bukan salah mereka. Aku sendiri yang mendengar suara dan datang ke sini. Lepaskan dia. Ibu. Kak Lin, dia hanya ingin mengobatiku. Makanya dia ingin mendapatkan kitab medis Taishang. Kumohon. Maafkan dia sekali saja ya. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kondisimu bisa memburuk? Kok sampai sekarang kamu masih membelanya? Mama. Kak Lin, dia benar-benar mencintaiku. Dia benar-benar baik padaku. Dia tidak sengaja menyakitiku. Aku mohon Mama. Iya Tante. Aku benar-benar berharap Xiao Yi cepat sembuh. Mama. Tolonglah. Benar-benar tidak ada kemajuan. Hari ini, aku akan mempertimbangkan wajah putriku. Sementara maafkan kamu. Kalau berani menunda lagi, rencana pengobatan putriku, aku akan membuatmu merasakan rasa yang lebih buruk dari mati. Cepat keluar dari keluarga Wen. Ya. Kamu merusak rencana kami. Kamu pikir kamu bisa hidup. Apa maksudmu, Santa? Kamu masih berani tanya apa maksudku? Kamu biarkan kitab suci Taishang jatuh ke tangan pendeta Wudang. Merusak rencana Jiu Jumen. Tentang ini, ketua sangat tidak senang. Apa? Lin Tianyi mengambil kitab suci Taishang. Untuk Jiu Jumen, aku hanya ingin menyembuhkan putriku. Kalau Jiu Jumen ingin kitab itu, bisakah menunggu sampai putriku? Nyonya Wen sangat ingin menyelamatkan putrinya. Aku bisa mengerti. Tapi, Nyonya Wen jika tidak ingin kehilangan dukungan Jiu Jumen, cepat bawa kitab suci Taishang ke sini. Kalau tidak, ketua tidak akan sabar menunggu. Baik. Santa, jangan khawatir. Saya pasti akan segera mendapatkan kitab medis. Ah. Sepertinya, sepertinya benar. Bisa bergerak, Ibu. Anakku, kakimu akhirnya sembuh. Ini, Daoshang, apakah dia tidak akan kembali seperti semula? Tidak. Dia sekarang sudah bisa hidup seperti orang normal, sama seperti orang lain. Hanya perlu waktu untuk rehabilitasi. Terima kasih, Daoshang. Daoshang, apakah ada niat untuk meninggalkan biara dan menikah? Kenapa Nyonya Wen bertanya seperti itu? Setelah beberapa hari ini berinteraksi, saya merasa Daoshang memiliki bakat seperti dewa. Sangat mengagumi.
Jadi saya ingin menikahkan putri saya dengan Dao Sang. Bagaimana pendapat Dao Sang? Tidak bisa. Shixiong saya yang mengobati putri Anda. Anda malah ingin menikahkannya dengan dia. Bukankah ini membalas budi dengan kejahatan? Wen Jiao Jiao, apa maksudmu? Membalas budi dengan kejahatan. Berapa banyak pemuda berbakat di kota Jinghang yang ingin menikahi putri saya tapi tidak bisa? Siapa yang ingin menikahimu? Sudah. Nyonya Wen Shimei, saya bicaranya agak langsung. Jangan tersinggung. Dao Sang, saya juga melihat. Anda telah mengobati putri saya. Baru mau menikahkan putri saya dengan Anda. Nyonya Wen, saya sementara ini belum ada niat untuk meninggalkan biara dan menikah. Niat baik ini silakan berikan kepada orang lain. Tidak tahu berterima kasih. Ibu, aku cuma suka kakak Lin. Aku nggak mau nikah sama dia. Diam, barang nggak berguna itu. Kalau bisa sembuhin kamu, aku nggak bakal. Perkawinan ini, kamu setuju juga harus setuju. Mama. Kalau kalian mau obatnya, perkawinan ini harus setuju. Xiao Yi nikah sama dia. Biarlah berjalan dengan lancar. Bayar dia Sarayan Kitab Susi Taisheng. Dan biar Xiao Yi putus dari Lintiani itu. Orang nggak berguna. Kamu malah maksa-maksa. Kalau nggak mau obatnya, sekarang juga bisa pergi. Kamu. Kalau begitu, saya nurut aja. Kamu pinter juga. Nggak kayak orang-orang. Dikasih muka malah nggak mau. Chen Dao King. Aku salah lihat kamu. Aku akan segera atur acara tunangan kalian. Kamu siap-siap. Cepat selesaikan urusannya. Bu, semua ini kamu atur aja. Aku nggak masalah. Adik seperguruanku kalau marah, mudah bikin masalah. Aku lihat-lihat dulu. Mama, nggak usah buru-buru. Chen Dao King. Kamu brengsek. Orang munafik. Pria yang cari muka. Kemarin masih ngomongin aturan leluhur. Sekarang mau nikah sama Nona Wen. Menikah ya menikah aja. Nenek tante nggak peduli. Aku mau naik gunung. Bilang ke Paman Yang. Adik seperguruan, kamu nggak adil. Shixiong, aku di mana? Bersikap buruk sama kamu. Kamu mau balik ke gunung ngaduin aku. Shixiong. Kamu mau nikahin si Nona besar keluarga Wen. Kamu Shixiong, aku yang mana? Itu cuma strategi darurat. Percaya kamu babi bisa naik pohon. Beneran. Obat penawar benang merah ada di Ibu Wen. Untuk dapetin obatnya, ya aku pasti setuju dulu. Tapi apa beneran, aku mau nikahin si Wen Yi? Beneran. Tentu saja. Kamu pikir deh kalau aku sembarangan nikahin Wen Yi, Shifu aku gak bakal nguliti aku. Sekarang kamu gak perlu balik ke gunung ngaduin aku kan? Kalau gitu, aku nggak balik. Aku nggak demi kamu. Aku cuma takut kamu sendirian, nggak bisa ambil kitab kedokteran. Aku harus awasi kamu. Oke, baiklah. Jangan bersin baju beneran. Gak boleh pulang ya? Ma, kenapa kamu harus maksa aku? Nikahin si pendeta itu. Aku kan mau nikah sama kakak Lin. Kamu manja lagi. Aku ngatur gini juga untuk pertimbangan masa depan keluarga Wen selama bertahun-tahun. Berkat dukungan teknik rahasia dari Sekte Juju, meskipun kami berhasil menjadi perusahaan terkemuka di kota Jinghang, namun kendali utama tetap berada di tangan orang lain. Aku menyuruhmu menikah dengannya, juga demi mendapatkan kitab kedokteran tertinggi, agar keluarga Wen kita bisa bebas dari kendali orang lain. Tapi, bukankah kakak Lin juga orang dari Sekte Juju? Dasar bodoh. Dia Lintiani adalah boneka dari Sekte Juju. Mengharapkan dia, apa bisa mengharapkan masa depan darinya? Kitab kedokteran tertinggi. Bahkan orang-orang dari Sekte Juju ingin merebutnya. Terlihat betapa luar biasanya. Hanya dengan benar-benar menguasainya, kita bisa membebaskan diri dari belenggu. Tapi, aku mendengar maksud dari pendeta itu. Hanya memiliki kitab kedokteran tertinggi. Tidak ada gunanya. Sepertinya, harus menguasai semacam mantra inti mereka. Baru bisa menggunakannya dengan benar. Ya, itulah alasan aku menyuruhmu menikah dengannya. Kalau hanya untuk mendapatkan sebuah buku, aku sudah lama melakukannya. Lalu jika aku mendapatkan mantra inti ini, apakah aku tidak perlu menikah dengannya? Ya. Baiklah, aku yang akan menanganinya. Aku pasti akan mendapatkan mantra inti ini dan membawanya pulang. Kamu sedang apa?
tentu saja datang mencari kamu, Kak Dao King. Mencari aku. Apa maksudmu? Kak Dao King. Aku datang mencari kamu untuk apa? Aku datang menemani kamu mandi. Tidak boleh ya? Non Wen ini, jangan lihat yang tidak pantas. Kak Dao King, bantu aku lihat ini. Chen Dao King, kamu. Kalian. Bukan seperti itu, Jiao Jiao. Dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kamu lihat. Adik seperguruan. Wen Jiao Jiao. Lagi-lagi kamu. Setiap kali kamu yang merusak rencanaku. Ada apa? Tidak dapat tekniknya. Semuanya salah perempuan Wen Jiao Jiao itu. Padahal tinggal sedikit lagi berhasil. Siapa tahu dia tiba-tiba masuk. Perempuan kecil ini, aku akan mengirimnya. Menemui ayahnya. Bagaimana ini ibu? Aku lihat pendeta itu. Sepertinya susah diajak kompromi. Meskipun tidak ada gangguan dari Wen Jiao Jiao. Sepertinya tetap sulit untuk memancingnya. Ini pakai saja. Apa ini? Dulu. Aku bisa menjadi karena ini. Non Wen. Kamu datang lagi. Kita hampir menikah. Kenapa masih memanggilku Non Wen? Apa sih? Aku datang melihat. Ada APA yang bisa kubantu. Gak ada apa-apa. Hidupku selalu sederhana. Gak ada yang perlu dibantu. Bilang aja nggak ada. Butuh bantuan. Nah, celana dalam berantakan di mana-mana. Nggak enak dilihat. Aku biasanya sendirian. BI. Biasa. Nona Wen, sudah larut malam. Kalau nggak ada apa-apa, kamu pulang dulu aja. Lihat dirimu. Banyak keringat. Ayo, minum segelas air ini. Habis minum aku pergi. Oke, aku minum. Ngapain sih? Chen Dao King. Tengah malam cowok-cewek berduaan. Ngapain sih? Aku nggak aku ini. Aku dan seniormu sudah mau menikah. Kami berdua di satu ruangan ngobrol sebentar. Ada masalah apa? Sudah mau menikah, tapi belum menikah. Dia cuma mau mampir. Aku dan dia beneran. Gak ada apa-apa. Segelas air ini aku tuang untuk Kakak Dao King. Kamu kembalikan ke dia. Kakak Dao King, aku kembalikan ke kakak Yudi. Aku nggak akan kembalikan ke kamu. Kamu ngapain sih? Berani keluar berantem. Aku nggak suka sama kamu dari dulu. Aku kasih tahu aja kamu. Tengah malam nggak ada niat baik. Itu, Kak Dao King. Aku agak mengantuk. Bagaimana kalau aku pulang dulu untuk istirahat? Kamu tidur lebih awal ya? Orang ini benar-benar aneh. Kak, Kamu ngapain? aku kepanasan. Kamu kenapa? Aku merasa sangat panas. Apa aku keracunan? Baiklah, aku akan memeriksamu. Jangan panik. Apa airnya bermasalah? Kamu tidak punya hati. Aku sangat panas. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Bisakah kamu bicara? Jangan begitu cerewet. Aku kepanasan. Kamu ngapain sih, Wen Jiao Jiao? Enak banget. Kamu ini demam, atau lagi nafsu? Wen Jiao Jiao, kamu tahu, kamu sedang apa? Aku sedang melakukan hal yang paling kuinginkan. Wen Jiao Jiao, sadar dong. Ternyata obat cinta. Jangan-jangan ini ulah Wenyi. Guru bilang, kalau emosi terganggu, benang merah akan tumbuh. Kalau aku menahan nafsu, benang merah akan hilang. Yin yang tidak seimbang. Tahan dulu baru meledak. Yin yang harus seimbang. Kak, Kamu belum sadar ya? aku baru saja.
Keluarga Wen ini benar-benar tidak punya integritas, berani membatalkan perjanjian nikah sepihak. Ini membuat muka Jiu Yimen jadi malu. Keluarga Wen ini mengandalkan kekayaan dan kekuasaan mereka. Tidak menganggap aku ada. Kalau begitu Chen Qian silakan. Kalau aku tidak ramah pada mereka. Jika Anda berkonflik langsung dengan keluarga Wen, bagaimana dengan Jiu Jumen? Apakah akan ada masalah? Apakah hanya keluarga Wen yang punya pengaruh di Jiu Jumen? Saya akan menjelaskan sendiri pada ketua. Nah, ayah akan bantu kamu menikahi dia. Hari ini adalah acara pertunangan putriku. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terpandang di Jinghang. Kehadiran kalian hari ini adalah kehormatan bagi keluarga Wen. Bisa menjadi besan dengan keluarga Wen. Tentu saja orang yang luar biasa. Pemuda berbakat. Tentu saja. Dia ahli dalam pengobatan. Kaki putriku disembuhkan olehnya. Kau ini pendeta brengsek. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lin Zhengnan, hari ini adalah hari bahagia. Keluarga Wen. Lebih baik kau tidak membuat masalah. Kedua keluarga, kita sudah punya perjanjian nikah. Tiba-tiba kau membatalkannya. Masih bilang kami yang bikin masalah. Nyonya Wen, kalau tidak memberikan penjelasan hari ini, pernikahan ini jangan harap bisa dilanjutkan. Benar. Ini salah anakmu. Dia tidak punya kemampuan. Tidak bisa menyembuhkan kaki putriku. Saya bisa menyembuhkan kaki Wen Yi. Apakah maksudmu? Siapa yang lebih ahli dalam pengobatan? Dia yang akan menjadi menantumu. Apa maksudmu? Biarkan dia dan Tian Yi adu keahlian dalam pengobatan. Biarkan semua orang melihat dengan jelas. Siapa yang pantas menikahi Wen Yi? Omong kosong. Jangan-jangan hanya asal-asalan. Tidak berani bertanding ya? Betul. Katakan, mau adu apa? Kita adu dalam menetralkan racun. Minum racun masing-masing. Asal aku bisa menetralkannya, kamu harus mengembalikan kitab pengobatan suci. Dan menjauhi Wen Yi. Kalau kamu kalah, kamu harus memanggilku kakek 3 kali. Kamu. Baiklah, aku setuju. Anakku, kamu yakin bisa? Tidak apa-apa. Racunku ini adalah racun 7 warna yang mematikan. Setelah meminumnya, wajah akan berubah 7 warna. Setelah 7 warna itu habis, maka nyawa akan melayang. Racunku ini adalah racun rahasia buatan Chen Daoqing. Efeknya seperti apa? Silahkan tunggu episode berikutnya. Kamu minum saja. Tujuh warna itu sudah muncul semua. Berarti dia dalam bahaya besar. Hasilnya sudah jelas tidak perlu ditonton lagi. Sepertinya, kitab pengobatan suci akan menjadi milik kita. Chen Daoqing dasar bodoh. Kali ini benar-benar terlalu berlebihan. Ada apa Chen Daoqing? Tidak tahan lagi. Kalau kamu minta ampun sekarang, aku mungkin bisa memberimu penawarnya. Chen Daoqing, asalkan kau menyerahkan kitab medis Taishang sekarang, aku akan langsung memberimu penawarnya. Tidak mungkin. Ini adalah racun kuno yang langka. Chen Daoqing, si orang pandai tahu. Bagaimana bisa mengatasi racun kuno ini? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau tadi sangat hebat, bisa membuat mereka semua diam. Chen Daoqing, apa sih trik yang kau gunakan? Bagaimana bisa mengatasi racun kuno itu? Kalah ya harus menerima. Shi Xiongku memang mengandalkan kemampuan asli untuk mengalahkanmu. Coba lihat dirimu sendiri. Panas sekali. Kenapa semua penawar tidak ada yang manjur? Chen Daoqing, apa sih yang kau berikan padaku? Racun apa ini? Aku tidak memberimu racun. Ini adalah ramuan cinta rahasia yang dibuat khusus untuk babi hutan di Gunung Wudang. Kau, Chen Daoqing, kau benar-benar licik. Untuk menghadapi orang licik sepertimu, harus menggunakan cara yang licik juga. Tian Yi. Tian Yi, hentikan sekarang. Lin Tianyi, kau benar-benar berani. Lin Tianyi itu ibuku. Wen Yi, akulah pengantin priamu. Tianyi.
Lin Tianyi dasar Beijinggan. Berkali-kali berani menggangguku. Kalau tidak diberi pelajaran, kau pikir keluarga Wen ini mainan? Datang, ikat dia. Patahkan kedua tangannya. Siapa yang berani bergerak? Nyonya Wen. Ini jelas ulah si pengacau itu. Tangguaku silsa dia. Baru aku minta maaf sama kamu. Chen Daoching. Serahkan nyawamu. Lepasin adik perempuanku. Kalau mau nyawanya, bawa kitab medis Taishang. Chen Daoqing, jangan kasih dia. Diam lu. Aku kasih kitabnya. Jangan sakiti dia. Bangsat, aku lawan lu. Cari mati. Jiao. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Paman yang bilang. Kitab medis Taishang. Jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Kalau enggak, bakal ada masalah besar. Tapi nyawa kamu lebih penting. Jiao. Kamu tega banget ya. Anak kecil kurang ajar. Kamu juga jangan harap bisa pergi. Kitab medis Taishang. Aku ambil sendiri. Keluarga Wen gak butuh campur tangan kamu. Chen Daoqing itu menantuku. Kitab medis Taishang, ya pasti milik keluarga Wen. Xiao Chunfen. Ternyata kamu punya niat begitu ya. Itu kan yang diinginkan Jiu Jumen. Ini. Jangan-jangan ini. Jarum pengambil nyawa yang hilang. Bisa menghidupkan orang mati. Chen Daoqing. Kamu nggak berguna. Kamu juga mati. Kitab medis Taishang udah dikembalin belum? Lihat ini di mana? Ini. Aku nggak mati. Bangsat. Kita lanjut lagi. Aku kasih kamu buff lagi. Aku sekarang sangat kuat. Aku suruh kamu mencuri kitab suci Taishang. Aku suruh kamu memotret aku. Aku suruh kamu mencuri kitab suci Taishang. Suruh kamu memotret aku. Suruh kamu merebut kitab suci Taishang. Aku suruh kamu memotret aku. Aku suruh kamu merebut kitab suci Taishang. Aku suruh kamu memotret aku. Aku suruh kamu merebut kitab suci Taishang. Aku suruh kamu memotret aku. Baiklah. Sudah Jiao. Aku masih ada hal yang perlu tanyakan padanya. Kalau aku sudah lelah memukul, hari ini pasti aku bunuh kamu. Baiklah. Aku menyerah. Kalau ketemu kamu lagi, kami akan pergi jauh-jauh. Biarkan kamu tidak melihat kami. Tunggu sebentar. Ada apa lagi perintah dari Master Chen? Aku suruh kamu di depan semua orang. Menjelaskan semua yang kamu lakukan selama ini. Bekerja sama dengan gerbang 9 kerisan. Semua buktinya. Ini. Jiao masih ada yang perlu dipukul. Pukul dia. Baiklah. Aku bilang. Aku mengaku. Kami dari gerbang 9 dokter selama ini. Menggunakan air susi sampel raken. Menyebarkan racun. Memperkaya diri. Aduh ini. Baiklah kamu gerbang 9 dokter. Merusak negara. Aku bilangkan, Lin Zhengnan bukan orang baik. Tebakanku benarkan. Nyonya Wen, kamu tolong bicara dong. Lin Zhengnan, pria sejati bertanggung jawab atas perbuatannya. Kamu sendiri yang mengaku. Mengapa menarikku ke dalam masalah ini? Kamu tegas sekali ya. Selama ini, Jiumen bisa berkembang pesat berkat bantuanmu. Uang yang kami tipu, sebagian besar masuk ke kantongmu. Jangan ngomong sembarangan. Dia hanya menuduh tanpa bukti. Tidak hanya itu, aku juga tahu bagaimana kamu menggoda Pak Wen dan membunuh Nyonya Wen. Kamu meracuni makanan Pak Wen hingga dia tewas. Bisukan dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Biarkan dia menyelesaikan ucapannya. Masih ada lagi. Putri kesayanganmu Wen Yi sudah bilang ke anakku. Dulu, dia ingin membunuh putri sulung keluarga Wen dengan mendorongnya dari lantai atas. Capi malah, dia sendiri yang jatuh duluan. Lalu dia balik tudo. Hingga putri sulung keluarga Wen dikirim ke Wudang Mountain. Dia cuma ngomong kosong. Cepat bisukan dia. Tangkap dia. Kamu pikir di depan banyak orang ini masih bisa menyembunyikan kebenaran? Dengan kekuasaan keluarga Wen di Jinghang, siapa yang berani melawanku? Kamu ini pendeta. Sudah diberi baik malah menolak. Karena tidak mau menyerahkan metode inti dari kitab suci Taishang. Aku akan menangkapmu dan menginterogasimu pelan-pelan. Aku yakin bisa membuatmu bicara. Tangkap mereka. Siapa yang berani? Ini bukan kepala biro Xuan Huang Pak Chang. Apa? Dia itu kepala biro Chang yang misterius. Yang jarang terlihat.
Pak Chang kenapa tidak bilang kalau datang? Biar aku bisa menyambutmu. Tidak perlu aku datang, karena ada urusan lain. Pak Chang, kita bertemu lagi. Apa yang terjadi? Hanya menangkap penipu kelas teri. Keluarga Wen kami selalu menjadi sasaran. Selalu ada beberapa orang yang berusaha menipu harta keluarga kami. Nah, bocah busuk ini mengaku sebagai tabib untuk menipu harta keluarga Wen dan juga memfitnahku. Baru saja kutangkap dia. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Bukankah dia hanya seorang pendeta tahu? Omong kosong. Pendeta Chen adalah dari Wudang, generasi ketiga pewaris ajaran tersebut. Aku secara khusus mengundangnya dari Gunung Wudang. Oncek Minai Li Seiken Masalah Rakanibli. Bagaimana bisa kau memfitnahnya sebagai penipu? Pendeta Chen, beberapa hari ini aku terus mencoba menghubungimu, tapi tidak membuatku sangat khawatir. Begitu mendapat kabar bahwa kamu di keluarga Wen, aku langsung bergegas kemari. Kamu ditahan di keluarga Wen. Kenapa tidak menghubungiku? 2 hari lalu aku kehabisan pulsa karena isi ulang game. Pak Chang, jangan bilang kau tertipu oleh 2 orang ini. Diam. Apa ada bagianmu untuk bicara? Pendeta Chen, racun iblis dari sekte Kiku sudah menyebar ke seluruh kota. Masih butuh bantuanmu untuk segera membuat Pinawar Oncek Minai Li Seiken Crisis ini. Pak Chang, sebagai pewaris ajaran tabib Tao, aku memiliki tanggung jawab menyembuhkan dunia. Tentu saja aku akan membuat penawarnya. Hanya saja keluarga Wen bekerja sama dengan sekte jahat timur. Sekte Kiku menyebarkan racun iblis, mengumpulkan kekayaan secara besar-besaran. Harap Pak Chang memberi hukuman berat. Tenang, ini adalah tanggung jawab Biro Xuan Huang. Ini kelalaian Biro Xuan Huang. Ngomong-ngomong Pak Chang, ada satu hal kecil lagi. Hanya sepatah kata darimu. Suruh Nyonya Wen mengembalikan harta keluarga Wen kepada adik perempuan guruku. Harta warisan. She Xiong, Aku sudah membalas dendam untukmu, adilkan. Ternyata harta keluarga Wen seharusnya milik Wen Jiao-Jiao. Mereka yang merebutnya. Panggil orang, bawa mereka ke Departemen Keamanan. Selidiki masalah ini sampai tuntas. Harta keluarga Wen seharusnya milikku. Harusnya milikku. Master Chen, tolong segera siapkan penawarnya. Selesaikan krisis ini. Baik. Aneh, kenapa mati lampu? Aku sudah menempatkan orang di sini untuk menjaga. Mana mereka? Coba lihat. Hati-hati. Saudara. Sepertinya racun sudah menyebar ke sini. Di dalam mungkin sudah berbahaya. Bagaimana kalau kita mundur dulu? Tunggu bantuan pasukan besar. Tidak bisa kalau kita pergi. Lebih banyak orang akan terkena dampaknya. Kita harus mengendalikan situasi ini sebelum racun menyebar lebih jauh. Master Chen sangat peduli pada rakyat. Sungguh mengagumkan. Kalau begitu kita pergi. Ayo. ini kenapa gelap sekali? Aku takut. Aku hanya agak takut gelap. Ah, Sial, di dalam ini berbahaya. Tidak baik. Cepat mundur. Ayo. Jiao-Jiao, tolong aku. Lari. Chuan Yuegang. Ini adalah rencana jahat kalian dari 9 krisan. Mengumpulkan kita semua di sini. Lalu menghabisi kita sekaligus ya. Tentu saja tidak hanya itu. Perci, ambil kitab medis tertinggi. Baik, Ketua. Bagus sekali. Akhirnya, kita mendapatkan kitab medis tertinggi. 9 gerbang medis akan segera berkembang pesat. Haha. Pemimpin kamu. Aduh.
Pemimpin kamu bagaimana? Bukankah kamu berjanji pada kitab suci medis untuk memberikannya padaku? Dasar bodoh. Aku hanya memanfaatkan 9 gerbang medis. Kalian jago berantem di dalam, tapi lemah di luar. Bangsa sia benar-benar lemah. Kitab suci medis, di tangan kalian hanya sia-sia. Hanya di tangan bangsa Yamato bisa berkembang pesat. Aku ingin memanfaatkan gerbang Kiku untuk mendapatkan kitab suci medis dan mengembangkan 9 gerbang medis. Tapi malah dimanfaatkan oleh bajingan ini. Aku malu pada leluhur. Kuharap kalian dari Wudang. Jangan mengecewakanku. Satu pun jangan ada yang selamat. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk menyampaikan pesan ke Gunung Wudang. Penjajah datang. Mengganggu naga kami. Gerbang medis Tau Wudang. Malam ini akan ada bencana. Yang punya keluarga boleh pergi dulu. Bersumpah mati membela perguruan. Membela perguruan. Bagus. Tidak sia-sia murid gerbang medis Tau. Hahaha. Gerbang Kiku Chuan Yugang. Datang ke gerbang medis Tau Wudang untuk memberi salam. Nani, kalian belum mati. Kalau kalian ingin mati, aku akan mengantarkan kalian gratis hari ini. Belum mengusir bajingan ini kembali ke negaranya. Bagaimana aku bisa mati? Penakut berantem bawa perempuan. Kamu salah. Bukan aku yang membawanya. Dia yang punya kekuatan tempur. Perempuan yang berantem, pria mundur. Gini nggak bisa terus begini. Bangsat, gue lawan lo. Tinggal lo doang. Chuan Yugang. Lo bangun dong. Lo nggak boleh mati. Nggak ada gunanya. Bodoh. Lo kan jago banget. Lo bangun dong. Lo ngapain pura-pura? Lo bangun dong. Nggak ada gunanya. Dia udah kena jurus rahasia. Jiu Jumen. Sekarang tenaga dalamnya habis. Nggak mungkin selamat. Gue sekarang anterin lo ketemu dia. Di jalan ke alam baka. Gue temenin lo. Lo kan udah mati. Gimana bisa masih hidup? Lo nggak mati. Gue bilang kan ada yang tergila-gila sama gue. Sampai pingsan. Lo masih nggak ngaku. Tunggu. Tunggu gue beresin anjing ini.
Nanti gue balik lagi cari lo. Karena lo masih hidup, gue anterin kalian lagi. Dao King hati-hati. Chen Dao King. Gue nggak apa-apa. Ah, Lo nggak apa-apa. Dao King. Ayo. Waduh. Tadi pukulannya bikin lo untung. apa? Maksudnya apa? Lo itu tubuh langit misterius. Waktu kecil, gue kasih lo banyak pil ajaib buat bikin pelindung. Tadi pukulannya itu, kamu hidup kembali. Itu. Apa yang terjadi dengannya? Xuan Tianling Ti seperti landa. Jika ada yang menyakitinya, dia akan terkena serangan balik. Hei Shifu, Tai Shang Yi Dian. Ayo, bangunlah. Mereka baru pulih. Bawa mereka ke kamar istirahat. Bagaimana dengannya? Jangan khawatir. Serahkan padaku. Kamu orang Sia yang munafik. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan bertindak. Cepatlah. Aku. Ingin mati ayo lakukan. Kamu pendeta jahat. Ingin membunuhku cepatlah. Menggunakan cara yang menyiksa. Bukan pahlawan sejati. Tadi bukankah kamu minta aku membunuhmu? Kenapa? Sekarang tidak berani. Kamu. Sudah. Aku akan menghancurkan naga kalian. Kamu malah menyembuhkanku. Menyembuhkanmu adalah kewajiban medisku. Tapi kamu menghancurkan naga negara kami. Tidak akan luput dari hukuman. Negara kami akan mengadilimu. Murid tidak mengecewakan. Berhasil menemukan Tai Shang Yi Dian. Kali ini berkat Dao King. Baru bisa menemukan Tai Shang Yi Dian. Kalau tidak kita akan malu pada negara. Dan leluhur kita. Tidak hanya itu. Dao King kali ini turun gunung. Minampuan. Mereka yang terkena racun Hu. Berhasil menggagalkan rencana orang Dongyang. Itu juga penerapan ilmu. Sudah membuat bangga aliran Taoisme kita. Terima kasih atas pujian dari para senior. Dao King hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid. Tapi setelah turun gunung kali ini, Dao King memang mendapatkan beberapa pemahaman yang berbeda. Coba ceritakan pada para senior. Setelah turun gunung kali ini, murid menemukan bahwa banyak dukun palsu yang menipu. Menguasai pasar, mengumpulkan uang dengan rakus. Sehingga orang sakit tidak bisa diobati, mudah tertipu. Pada akhirnya, berakhir dengan kehilangan harta dan nyawa. Yang menderita adalah rakyat kecil. Benar para senior. Dukun-dukun palsu ini sering menggunakan nama aliran Taoisme kita untuk menipu di mana-mana. Apa benar ada hal seperti ini? Karena itu murid berpikir sebaiknya kita, daripada membiarkan mereka menggunakan nama kita untuk menipu, lebih baik kita turun gunung dan menyelamatkan orang. Dengan begitu, tidak hanya bisa menghindari kesalahpahaman masyarakat terhadap aliran Taoisme kita, tapi juga bisa mengembangkan aliran Taoisme dan memberi manfaat bagi dunia. Konyol. Aturan yang dibuat oleh leluhur. Bukan untuk diubah senaknya. Senior, Diam. Berani membantah senior. Tidak tahu sopan santun. Pergi dan renungkan kesalahanmu. baik. Adik, apa yang kamu lakukan? Aku ingin menemui guru. Biarkan aku masuk. Bukan aku tidak mau membiarkanmu masuk. Tapi perintah guru tidak bisa dilanggar. Guru sudah memperingatkan sebelumnya. Jika kamu ingin masuk, biarkan aku menghentikanmu. Bagaimana bisa? Guru kenapa tidak membiarkan aku masuk? Ini dari guru. Surat yang guru minta untuk kuberikan padamu. Mungkin ada jawaban yang kau cari. Apa? Guru ingin mengusirku dari gunung. Guru, percayalah pada muridmu. Biarkan muridmu memasuki dunia. Benar-benar bisa membantu lebih banyak orang. Shi Xiong, jangan menyusahkanku. Murid ini berhutang budi pada guru. Jasa guru takkan pernah kulupakan. Meski sekarang tak tahu mengapa guru memintaku pergi, tapi aku percaya, guru pasti punya alasan tersendiri. Setelah murid ini pergi, jaga baik-baik kesehatan guru.
Murid ini juga akan selalu ingat prinsip awal Dao Yimen. Menyelamatkan dan mengobati orang. Murid ini pamit pada guru. Chen Dao King. Kamu berhenti. Katanya kamu diusir guru dari gunung. Bagaimana? Mau aku pelihara kamu? Apa diusir guru dari gunung? Aku ini menjalankan perintah guru, turun gunung untuk mengobati dan menyelamatkan orang. Kamu keras kepala saja. Kamu lihat apa? Aku ingat. Sepertinya ada yang terpesona pada diriku. Mau kasih aku anjing. Siapa yang mau kasih kamu anjing? Bukan kamu kah? Berhenti. Setelah turun gunung kamu mau ngapain? Setelah turun gunung aku mau buka klinik. Mengobati dan menyelamatkan orang. Selamat datang, silakan masuk. Dao King. Wah, selamat ya. Kepala Chang, Kepala Chang. Selamat. Kali ini aku bawa hadiah untukmu. Aduh, terlalu berharga. Pak Kepala, jangan begitu. Aku tak bisa menerimanya. Kali ini kau tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga menggagalkan rencana jahat orang timur. Melindungi Nadi Naga. Secara pribadi maupun pekerjaan aku harus berterima kasih padamu. Apalagi, kau membuka klinik pengobatan untuk menyembuhkan orang. Sungguh perbuatan baik yang menguntungkan negara dan rakyat. Hadiah selamat ini masih kurang bagiku. Jika sudah begitu, aku akan menerimanya. Tapi uang ini, kelak setiap bulan, aku akan mengadakan pengobatan gratis. Baik. Ayo silakan. Hahaha. Dokter Chen, ada surat untukmu. Terima kasih. Muridku Dao King. Bacalah seperti kita bertemu. Naskah tulisan tangan ini adalah ringkasan pemahaman gurumu setelah kamu turun gunung. Guru, aku tahu kau punya alasan tersendiri. Dengan begini, murid bisa mempromosikan budaya medis Tao tanpa melanggar aturan leluhur. Guru, kau benar-benar memikirkannya dengan matang. Tidak boleh cuma aku sendiri yang senaknya ibu guru. Lari kemana kamu? Guru, cepat atur dia. Kalau begitu kau salah orang. Aku tak bisa mengatur dia. Dengar tuh, gurumu saja di bawah kendaliku. Kemari kau, aku kasih kau rasa sakit. Ibu guru, kamu bilang begitu waktu itu. Aku sampai tak bisa turun dari tempat tidur selama 3 hari setelah kamu jarum emas ini. Haruskah kita belajar ini? Tentu saja. Aku Wen Jiao belajar sesuatu. Tak ada alasan untuk berhenti di tengah jalan. Jiao, jangan menyusahkan anak itu. Kalau begitu aku tidak akan menusuknya. Aku akan menusukmu.